Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fena Putri Dwinanda, NIM 19231049. Nah, baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Berbasis Proyek atau Project Based Learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Adabiah Padang. Baiklah, video ini merupakan tugas dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto MPD. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bab 1 dari proposal penelitian, yaitu yang pertama adalah latar belakang. Nah, yang mana pada zaman saat sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat sehingga sumber daya manusia harus memiliki kualitas dan memiliki kemampuan berpikir kreatif serta mampu beradaptasi untuk menghadapi perubahan yang terjadi akibat perkembangan zaman. Nah, agar terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sarana dan prasarana yang cukup mewadahi. Salah satunya pendidikan. Nah, pendidikan dijadikan sebagai tolak ukur kemajuan dari suatu bangsa. Dengan adanya pendidikan, akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas pendidikan dilakukan melalui perubahan dan juga perkembangan di abad ke-21. Salah satunya yaitu perubahan kurikulum. Nah, di Indonesia, pendidikan saat sekarang ini menggunakan kurikulum 2013 yang berparadigma pada pembelajaran abad ke-21. Salah satu komponen utama yang terdapat di dalam pembelajaran abad 21 yaitu adanya aspek kemampuan berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif ini sangat dibutuhkan oleh generasi muda dalam menghadapi tantangan abad 21. Hal tersebut dikarenakan dengan mengingat semakin pesatnya perkembangan pengetahuan dan teknologi pada saat sekarang ini. Nah, model pembelajaran yang berpotensi memberdayakan kemampuan berpikir kreatif pada siswa adalah Project Based Learning atau PJBL, yang mana model pembelajaran Project Based Learning ini dapat merangsang siswa untuk terlibat aktif dalam saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, SMP Adabiah Padang adalah salah satu SMP yang berada di Kota Padang yang telah menerapkan kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran IPA. Nah, peneliti melakukan observasi awal di SMP Adabiah Padang. Nah, observasi awal dilakukan dengan cara mewawancarai guru mata pelajaran IPA dan juga mengamati langsung pada saat proses pembelajaran. Nah, dapat diketahui bahwa dalam proses pembelajaran IPA di SMP Adabiah Padang belum menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, di mana dalam proses pembelajaran masih menggunakan model konvensional yang menyampaikan materi dengan menggunakan metode ceramah. Nah, penggunaan metode ceramah dalam proses pembelajaran membuat peserta didik cenderung pasif yang menyebabkan peran guru menjadi lebih dominan. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, diperlukannya solusi untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran. Nah, penggunaan model pembelajaran yang inovatif akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik, sehingga peran guru tidak lagi menjadi dominan, tetapi guru hanya berperan sebagai fasilitator pada saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, melalui beberapa kajian literatur mengenai model pembelajaran, ditemukannya suatu model pembelajaran yang cocok untuk diterapkan di SMP Adabiah Padang, yaitu dengan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Nah, berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, maka peneliti melakukan penelitian tentang pengaruh penggunaan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Adabiah Padang. Selanjutnya yaitu ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut. Nah, yang pertama, model pembelajaran yang digunakan di SMP Adabiah Padang belum bervariasi. Nah, kemudian yang kedua, pada saat proses pembelajaran hanya terpusat kepada guru saja atau teacher center. Kemudian yang ketiga, peserta didik kurang aktif pada saat proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya adalah batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, perlu batasan agar penelitian ini lebih fokus kepada masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan ide-ide dan solusi-solusi realistik sehingga peserta didik dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatifnya.
Yang kedua, penelitian ini hanya dibatasi pada peserta didik kelas 7 SMP Adabiah Padang. Kemudian yang ketiga, materi yang digunakan pada penelitian ini terdapat pada KD 3.4 dan 4.4 mengenai kalor dan perpindahannya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah dari uraian di atas, adapun permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah apakah penggunaan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning berpengaruh pada peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa SMP Adabiah Padang. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik di SMP Adabiah Padang. Kemudian ada manfaat penelitian, yang mana hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi peserta didik dapat memperoleh pengalaman di dalam proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan kompetensi pengetahuan serta kemampuan berpikir kreatif dari peserta didik. Kemudian bagi guru, hasil penelitian dapat menjadi tolak ukur untuk pengembangan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Bagi sekolah, diharapkan dapat menerapkan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dalam pembelajaran IPA terlaksana dengan efektif dan efisien. Kemudian bagi penelitian lain, dapat menjadi bahan pembelajaran untuk penelitian selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu membahas mengenai bab 2 dari proposal penelitian. Nah, bab 2 ini merupakan tinjauan pustaka, yaitu yang pertama membahas mengenai kajian teori. Nah, di kajian teori ini yang akan dibahas yang pertama ada model pembelajaran. Nah, model pembelajaran merupakan bentuk dari pembelajaran yang berisikan tentang gambaran atau langkah-langkah dari awal hingga akhir pembelajaran yang disajikan oleh guru dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini juga bisa dikatakan sebagai bungkus dari penerapan suatu pendekatan. Nah, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dengan kata lain, model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang dapat digunakan untuk mendesain pola-pola mengajar secara tatap muka di dalam kelas dan menentukan material atau perangkat pembelajaran, termasuk di dalamnya yaitu ada buku, media, tipe-tipe, program-program, media komputer, dan kurikulum. Nah, memilih istilah model pembelajaran ini didasarkan pada dua alasan penting. Yang pertama, istilah model memiliki makna yang lebih luas daripada pendekatan, strategi, metode, dan juga teknik. Nah, kedua, model dapat berfungsi sebagai sarana komunikasi yang penting. Apakah yang dibicarakan tentang mengajar di kelas atau praktik mengawasi anak-anak. Nah, model pembelajaran merupakan kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematik atau teratur dalam pengorganisasian kegiatan atau pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi belajar. Nah, kemudian yang kedua ada model pembelajaran project based learning. Yang pertama ada pengertian model pembelajaran project based learning. Model project based learning ini merupakan sebuah model, metode, atau strategi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, di mana model pembelajaran ini melatih siswa untuk mengembangkan kemampuan yang ada pada dalam diri mereka dengan menciptakan proyek belajar atau kegiatan, sehingga nantinya diharapkan dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat mengembangkan kemampuan kreativitas dan berpikir kreatif dari peserta didik. Nah, selain itu, untuk menyelesaikan sebuah proyek tersebut diperlukan usaha dan juga kerja keras secara kooperatif dengan kelompok. Nah, selanjutnya yang kedua ada sintak dari model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning. Yang pertama yaitu ada pertanyaan mendasar, merupakan pemberian rangsangan pembelajaran berupa pertanyaan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua mendesain perencanaan proyek, merupakan pemberian kesempatan kepada peserta didik untuk memilih dan mengetahui prosedur pembuatan proyek yang akan dihasilkan. Kemudian yang ketiga menyusun jadwal aktivitas, merupakan pembuatan kesepakatan untuk menentukan tentang jadwal dari pembuatan proyek atau tahapan-tahapan serta pengumpulannya. Dari tahap ini, peserta didik menyusun jadwal pelaksanaan pembuatan proyek dengan memperhatikan batas waktu untuk pembuatan proyek yang telah ditentukan. Yang keempat ada memonitor peserta didik,
di mana merupakan suatu tahapan untuk memantau keaktifan dari peserta didik dalam melaksanakan proyek dan juga memantau perkembangan serta membimbing peserta didik. Nah, yang kelima ada menguji hasil, di mana merupakan tahapan yang dilakukan untuk melakukan pembuktian benar atau tidaknya hipotesis yang ditetapkan, di mana pada tahap ini guru menggunakan keterlibatan dari peserta didik dan juga mengukur tercapaian standar. Nah, yang keenam menarik kesimpulan. Tahap ini merupakan tahapan akhir dari model project based learning. Pada tahap ini merupakan proses penarikan kesimpulan dari apa yang telah dilakukan. Nah, keenam tahapan tersebut adalah hal-hal yang harus dilakukan oleh guru dan juga peserta didik untuk menerapkan model project based learning pada pembelajaran di kelas. Nah, yang kemudian yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan dari model project based learning. Nah, yang pertama ada meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar lebih mendalam dan bekerja keras untuk mencari jawaban atas keingintahuan dalam menyelesaikan proyek. Yang kedua, membuat siswa menjadi lebih aktif dalam memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Kemudian yang ketiga, dengan melakukan kerja kelompok dan dalam pembuatan proyek dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi bagi peserta didik. Yang keempat, memberikan pengalaman untuk peserta didik dalam mengorganisasikan proyek. Yang kelima, memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik untuk berkembang sesuai dengan kondisi dunia nyata. Yang keenam, dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik, karena model PJBL ini melibatkan siswa untuk belajar mengembangkan masalah, mencari jawaban, dan mengumpulkan informasi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tersebut. Kemudian yang ketujuh, dengan menggunakan model project based learning ini membuat suasana proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Nah, selanjutnya ada kelemahan dari model project based learning itu. Yang pertama ada memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua membutuhkan biaya yang cukup banyak. Yang ketiga menggunakan banyak peralatan yang harus disediakan. Yang keempat, bagi peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan pada saat pembelajaran. Nah, yang kelima, adanya kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang terakhir, yang keenam, yaitu ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan peserta didik tidak dapat memahami topik secara keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada kemampuan berpikir kreatif, di mana keterampilan berpikir kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan ide atau gagasan yang baru dan juga berbeda dengan yang telah ada sebelumnya. Nah, kreatif adalah kemampuan untuk mengembangkan atau menciptakan sebuah ide dan cara baru yang berbeda dari sebelumnya. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata. Nah, kreatif atau kreativitas ini dapat memberikan dampak yang positif bagi semua orang. Nah, keterampilan berpikir kreatif ini dibawa sejak lahir. Namun, keterampilan ini dapat pula dilatih dengan cara memberikan tantangan. Nah, yang terakhir itu ada materi. Nah, pada penelitian ini menggunakan materi kalor dan perpindahannya. Nah, pada penelitian ini materi yang digunakan materi kelas 7 semester 1 yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Selanjutnya ada penelitian relevan, yang mana pada penelitian ini menggunakan 3 penelitian relevan yang digunakan, yaitu yang pertama ada Eka Nurrohmah, Trijalmo, dan Berti Yoloda pada tahun 2017 yang berjudul Pengaruh Project Based Learning terhadap Self-Efficacy dan Kemampuan Berpikir Kreatif. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa model Project Based Learning berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Kemudian yang kedua ada yang ditulis oleh Nugraheni yang bertahun 2018 dengan judul Pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning pada materi kalor dan perpindahannya untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek atau project based learning ini terbukti dari hasil grafik pada siklus 1 belum mencapai target kreativitas, sedangkan siklus 2 itu mencapai target dari kreativitas. Kemudian yang ketiga yang ditulis oleh Siti Masyaroh Dwi Kekoranto yang diterbitkan pada tahun 2021 dengan judul Kajian Pengaruh Model Project Based Learning terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif Peserta Didik pada Pembelajaran Fisika.
Nah, hasil menunjukkan bahwa model project based learning ini dapat meningkatkan keterampilan berpikir kreatif peserta didik. Selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir, yang mana dapat dilihat pada slide. Ini merupakan kerangka berpikir dari penelitian, yang mana pembelajaran IPA di kelas 7 SMP DB Padang. Nah, pada proses pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Kemudian rendahnya hasil kompetisi pengetahuan peserta didik kelas 7 SMP DB Padang. Nah, berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian, model project based learning ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik. Nah, pada saat penelitian itu menggunakan dua buah instrumen, yaitu menggunakan pre-test dan juga post-test. Yang mana di awal pembelajaran menggunakan pre-test, kemudian di akhir pembelajaran menggunakan post-test. Nah, untuk kelompok kelas yang digunakan yaitu pada kelas eksperimen dengan penerapan model project based learning. Sedangkan kelas kontrol menggunakan penerapan model konvensional. Nah, selanjutnya dibandingkan hasil kemampuan berpikir kreatif dari peserta didik antara kedua kelas sampel tersebut. Nah, pembuktian hipotesisnya ialah model pembelajaran project based learning ini berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi kalor dan perpindahannya di kelas 7 SMP Adabiyah Padang. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Dari kajian teori dan penyusunan kerangka berpikir, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitiannya yaitu H0-nya tidak adanya pengaruh model project based learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi kalor dan perpindahannya di kelas 7 SMP Adabiyah Padang. H1-nya adanya pengaruh model project based learning terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif peserta didik pada materi kalor dan perpindahannya di kelas 7 SMP Adabiyah Padang. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai bab 3 dari proposal penelitian. Nah, bab 3 ini berisikan tentang metodologi dari penelitian. Yang mana bab 3 ini akan membahas yang pertama ada jenis penelitian. Nah, peneliti menggunakan jenis penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen research. Penelitian eksperimen semu ini merupakan sebuah penelitian yang menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Namun pada penelitian ini kelompok kontrol tidak sepenuhnya berfungsi untuk mengontrol semua variabel yang mempengaruhi dari pelaksanaannya eksperimen. Kemudian desain penelitian yang digunakan yaitu non-equivalent control group design, yang mana suatu penelitian yang diawali dari pemberian pretest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kemudian untuk kelompok eksperimen diberikan perlakuan tertentu. Dan di akhir diadakannya pemberian post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol, yang mana bertujuan untuk melihat perubahan dari perlakuan yang telah diberikan pada kelompok eksperimen. Nah, yang mana perlakuan yang diberikan pada kelompok eksperimen ini merupakan model pembelajaran berbasis proyek atau model project based learning. Selanjutnya yaitu ada waktu dan tempat penelitian. Nah, penelitian ini dilakukan pada semester 1 tahun pelajaran 2001-2022, yaitu pada bulan Juni 2022. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Adabiyah Padang, tepatnya di Jalan Jati Adabiyah nomor 1, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya adalah populasi dan juga sampel dari penelitian. Yang pertama ada populasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 7 di SMP Adabiyah Padang. Kemudian yang kedua ada sampelnya, yaitu terdiri dari dua kelas, yaitu kelas 71 sebagai kelas eksperimen dan kelas 72 sebagai kelas kontrol. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan teknik purposive sampling, yang mana teknik purposive sampling ini adalah pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu. Nah, berdasarkan pertimbangan bahwa sampel yang digunakan sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol sama-sama berada pada satu tingkat jenjang pendidikan dan menerima materi pembelajaran yang sama serta diajarkan oleh guru mata pelajaran yang sama. Nah, selanjutnya ada prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh peneliti secara terstruktur dan juga sistematis. Nah, prosedur dalam penelitian ini perlu dilakukan dari menggunakan beberapa tahap. Nah, yaitu ada yang pertama ada tahapan persiapan, kemudian ada tahapan pelaksanaan, dan terakhir adanya tahapan penyelesaian. Nah, kemudian ada instrumen penelitian, di mana instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam sebuah penelitian sebagai pengumpulan data yang digunakan untuk mempermudah mengolah berbagai data yang dikumpulkan untuk penelitian.
Nah, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif, yaitu berupa tes tertulis yang mengacu pada indikator pencapaian kompetensi dari materi kalor dan perpindahannya. Nah, instrumen tes tertulis yang digunakan yaitu berupa tes awal atau pretest dan tes akhir berupa post-test. Nah, tes awal dilaksanakan sebelum pembelajaran dilakukan. Nah, pelaksanaan tersebut bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal dari peserta didik sebelum diberi perlakuan, baik dari kelas eksperimen maupun kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan yang berbeda. Sedangkan tes akhir dilaksanakan setelah pembelajaran dilakukan. Pelaksanaan tersebut bertujuan untuk mengetahui hasil kemampuan berpikir kreatif peserta didik setelah mendapatkan perlakuan, baik di kelas eksperimen ataupun di kelas kontrol yang mendapat perlakuan yang berbeda. Nah, langkah-langkah dari uji coba instrumen adalah yang pertama ada validitas tes, yang mana tes dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada tes yang dilakukan mampu untuk mengungkapkan sesuatu dari data yang akan diukur dari tes tersebut. Kemudian yang kedua ada reliabilitas tes. Nah, reliabilitas tes ini adalah uji coba tes yang digunakan untuk mengukur tingkat ketetapan tes yang digunakan. Nah, kemudian yang ketiga ada indeks kesukaran soal, yang mana indeks kesukaran soal ini merupakan nilai yang menunjukkan bermutu atau tidaknya butir-butir soal, sukar atau mudahnya suatu butir soal tersebut. Kemudian yang terakhir ada daya pembeda soal, yang mana daya pembeda soal adalah pengukuran dilakukan untuk menentukan sejauh mana suatu soal mampu membedakan peserta didik yang berkemampuan tinggi dengan berkemampuan rendah. Semakin tinggi daya pembeda soal, maka semakin mampu soal tersebut membedakan peserta didik yang berkemampuan tinggi dan juga yang berkemampuan rendah. Nah, yang terakhir pada bab 3 yaitu ada teknik analisis data. Setelah melakukan uji coba instrumen, selanjutnya dilakukan teknik analisis data untuk memperoleh data yang diharapkan. Nah, teknik analisis data ini bertujuan untuk menguji kebenaran dari hipotesis yang diajukan. Yang pertama itu ada uji prasyarat, di mana uji prasyarat dilakukan untuk mengetahui apakah data yang telah dikumpulkan dapat memenuhi persyaratan untuk dianalisis sesuai dengan teknik yang telah direncanakan. Nah, pada uji prasyarat ini dilakukan uji normalitas dan juga uji homogenitas. Nah, uji normalitas adalah suatu bentuk dari pengujian tentang kenormalan dari distribusi data. Nah, uji normalitas ini dilakukan untuk menentukan apakah data dari penelitian berdistribusi normal atau tidak. Jika data penelitian berdistribusi normal, maka melakukan uji parametrik. Jika tidak, maka melakukan uji non-parametrik. Nah, selanjutnya ada uji homogenitas. Setelah diketahui data, kemudian maka selanjutnya diadakan uji homogenitas. Uji homogenitas ini dilakukan untuk melihat apakah data penelitian memiliki varian yang sama atau tidak. Nah, yang kedua ada uji hipotesis. Nah, setelah melakukan uji prasyarat, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, maka selanjutnya melakukan uji hipotesis. Uji hipotesis ini merupakan uji beda dua rata-rata terhadap kemampuan berpikir kreatif yang digunakan antara peserta didik kelas eksperimen dan kelas kontrol. Nah, yang pertama ada uji parametrik. Uji parametrik ini hanya dapat digunakan jika asumsi analisis data yang digunakan berdistribusi normal dan mempunyai data yang homogen. Yang kedua ada uji non-parametrik. Uji non-parametrik ini hanya dapat digunakan jika asumsi analisis data yang digunakan memiliki salah satu perhitungannya berdistribusi normal atau memiliki varian yang homogen. Nah, yang ketiga ada uji endgame. Setelah mendapatkan nilai pretest dan juga posttest, selanjutnya peneliti melakukan analisa terhadap skor yang diperoleh. Nah, analisa yang digunakan adalah uji normalitas gain. Uji ini digunakan untuk mengetahui efektivitas dari pelakuan yang telah diberikan. Berarti untuk mengetahui peningkatan dari kemampuan berpikir kreatif berdasarkan pretest dan juga posttest yang diperoleh peserta didik setelah pembelajaran dilakukan oleh guru, sehingga dapat diketahui pengaruh dari penggunaan perlakuan yang telah diberikan. Baiklah, sekian video dari saya mengenai presentasi proposal penelitian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.